ini masalah kedekatan sih sebenarnya, kedekatan anak-anak muda ini dengan keluarganya dan juga mereka apakah mereka merasa nyaman berada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Oke, hari ini kita sudah dapat narasumber satu karena ini adalah permulaan dari podcast kita kali ini yang mengangkat dari masalah hal-hal apapun tapi berkisar dengan masalah psikologi. Tapi kita ngangkatnya karena berhubung narasumber kita lebih fokusnya di masalah pendidikan dan keluarga, jadi makanya kita bakal banyak ngobrol tentang itu. Tapi nggak lepas tentang masalah anak muda pastinya. Oke, mungkin memperkenalkan diri dari narasumbernya dulu, Oke, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sehari-hari sih dipanggil Yas ya. Kalau nama lengkapnya itu Yasir Arafat Usman. Beraktivitasnya di salah satu tenaga pengajar di Unhas, Iya, psikologi. ya. Kemudian bergabung di beberapa asosiasi, Asosiasi Psikologi Positif Indonesia dengan Asosiasi Psikologi Islam. Oke. Iya, oke. Oke, baik. Kita sekarang karena berhubung dari peraturan dari pemerintah, yaitu adalah mulai untuk mengkarantina diri sendiri, apalagi ada personal distancing, lalu kemudian sudah mulai sekolah-sekolah, kampus diliburkan, bahkan peraturan tentang masalah mall kemarin beberapa di Makassar itu sudah mulai ditutup. Nah, yang menjadi kendala ini adalah tadi waktu di jalan itu masih rame, masih full, banyak orang yang kemudian menggunakan kendaraan pribadinya untuk berkeliaran di kota ini. Nah, terlebih lagi adalah anak-anak muda yang banyak nongkrong di warung-warung kopi. Iya, Apakah kebijakan dari pemerintah ini kurang terlalu kuat terkait dengan itu atau seperti apa? Dari pandangan Yes gimana nih? iya, makasih. Ini sepanggil Mbak atau Ibu ini? Biasa saja bro. Ya, oke. Jadi begini, saya menganggap bahwa melihat fenomena ini kayaknya anak-anak muda ini belum menganggap serius ya terkait dengan kondisi sekarang. Maka dari itu saya sih pribadi berusaha mengajak ke anak-anak muda justru lebih bisa berpikir lebih eh, kritis ya. Karena di beberapa hari ini saya berusaha untuk melakukan edukasi ke beberapa keluarga. Yang sulit itu memang orang tua. Namun ternyata juga anak muda juga kita cukup sulit gitu. Bahkan Oke. sempat di beberapa Facebook itu banyak akhirnya orang melakukan apa namanya rekaman pribadi kayak gitu kemudian mengarahkan untuk mengingatkan anak muda. Nah sekarang anak-anak muda sekarang ini perlu berpikir secara logik. Selama Anda hidup ini baru pertama kalinya ditemukan ada kebijakan pemerintah yang menutup sekolah dari PAUD ya sampai perguruan tinggi, bahkan perkantoran juga lebih-lebih ada menyarankan untuk tidak sholat di masjid ya. Itu harus berpikir secara logik ini ada apa dan ini bukan hal yang biasa gitu. Dan anak-anak muda itu untuk mengakses internet itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang dewasa pada umumnya. Ya justru ini menjadi pertanyaan kenapa apakah memang karena kesadarannya atau memang gimana gini. Jadi saya sih melihat ini anak-anak muda perlu diberikan pemahaman lebih sesama mereka ya namanya kalau di sekolah kan ada namanya peer counseling ya. Kalau bukan berkaitan itu mereka saling mengedukasi gitu. Jadi mereka yang berstatus mahasiswa yang punya kepekaan ini perlu untuk memberikan pemahaman ke teman-teman mereka. Ya. Kemarin mungkin banyak teman-teman di rumah yang mungkin sudah menonton beberapa video dari influencer-influencer yang menyampaikan campaign untuk tetap di rumah. Bahkan salah seorang stand up comedy yang kemudian sempat mengupload itu uh, tentang kita harus stay di rumah gitu, apa yang akan terjadi karena kalau kita lihat ya dari segi kesehatan medis, virus ini kan sesuatu hal yang betul-betul oke, ini virus yang membahayakan. Meskipun mungkin agak berbeda dari flu dan lain sebagainya, tapi efeknya lebih lebih banyak. Kita mungkin sekali kena, tapi setelah sembuh selesai itu bakal terulang lagi. Nah, Iya. banyak anak muda, entah ya kalau dari sisi teori-teori psikologi yang mengatakan, oke mungkin masih muda nih, masih banyak pemikiran tentang mungkin tentang personal fable ya, teori Iya, tentang personal fable atau yang lain. Oh kita punya banyak nyawa nih, yang lain boleh mati, tapi saya nggak mati. Apa itu bisa jadi salah satu bagian ya yang Jadi, difikirkan anak muda? jadi anak-anak muda ini anggaplah mereka yang berusia dewasa awal
ya itu kan masa peralihan dari remaja ya. Jadi mereka memang membutuhkan namanya sosialisasi, bertemu dengan teman-temannya. Iya. Kan dengan bertemu dengan teman-temannya kan energi mereka dapatkan dari situ. Jadi kalau misalnya selama ini mereka memang punya kebiasaan untuk berkumpul bersama teman-temannya, ini kemungkinan mereka belum merasa terbiasa ketika harus stay di rumahnya gitu. Meskipun ada handphone, media sosial yang bisa dilakukan, tapi itu jauh perasaannya berbeda. Nah, beda dengan kalau misalnya mereka yang sudah berkeluarga, punya pasangan segala macam dengan anak-anaknya, mungkin itu penyelesaiannya memang berbeda, namun ada yang ditemani lah. Ya, ada Oke. ditemani di rumah. Berbeda dengan anak muda ya, siapa yang ditemani? Kalau orang tuanya ya cara berpikir mereka mungkin berbeda. Jadi mungkin itu ya salah satu yang mereka pikirkan Ya lebih ngenes itu membutuhkan adalah itu. si jombloan-jombloat ya. Iya. Intinya seperti itu. Oke, tapi gini, kalau misalnya anak-anak yang biasanya rutinitas di sekolah itu jadi jam 8 sampai dengan jam 1, terus setelah itu ada les dan lain sebagainya, balik ke rumah. Orang tua dari jam 7 mungkin sudah berangkat, kembali jam 5, tiba-tiba ketemu nih satu rumah semuanya. Anak yang biasanya, ibu saya kayak gini ya ternyata, bapak saya gini ya. Terus anak pun dikenal sama orang, oh ternyata anak saya begini ya. Kok dia nggak nurut ya gitu. Akhirnya kemudian konflik yang biasanya tidak terjadi konflik, itu malah jadi konflik loh. Anak muda, apakah itu jadi pilihan mereka, kenapa kemudian, oke mending ke warkop, lebih ngademin diri. Iya, jadi begini, ini kan situasi yang tidak kita harapkan semua ya. Jadi ada beberapa yang kami dapatkan memang di beberapa keluarga itu sudah ada gejala-gejala tertentu sehingga memang insya Allah di dalam pekan ini teman-teman dari psikologi akan menurunkan tim relawan untuk membantu masyarakat yang mungkin ada yang dia mau curhat segala macam ya terkait dengan kondisi dirinya, keluarga maupun anak-anaknya. Nah, kalau misalnya memang rutinitas yang selama ini mereka lakukan, contoh misalnya ibunya yang sekarang harus stay di rumah, ayahnya yang sudah harus stay di rumah, dengan aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumahnya, ya, misalnya berangkat tadi jam 7 pulang sore baru ketemu anaknya, toh sekarang hampir 24 jam harus beraktivitas dengan anaknya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda, itu hal yang wajar. Namun yang tidak wajar kalau misalnya sesuatu itu mengarah ke negatif, ya, misalnya ada kecemasan ataupun ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dengan situasinya. Nah, pengelolaan emosi ini perlu dilakukan apalagi ke mereka yang lebih dewasa, ya. Kalau misalnya untuk remaja sekarang, ya, perlu memang ada penguatan dari keluarga tentang bahaya virus ini. Pun juga kalau misalnya mereka orang tua mau membuat anaknya nyaman, rumah harus menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, jadi memang dalam hal teori keluarga ya harus orang tua ini bisa memahami apa yang diinginkan oleh remaja ini, apalagi untuk anak-anak yang SD misalnya. Kayak gitu. Iya, apalagi misalnya gini ya, orang tua yang biasa kerja kantoran, tiba-tiba harus mendidik anaknya, apalagi kan Betul. anaknya sedih banyak tugasnya. Betul. Sampai-sampai kemarin ada beberapa yang broadcast penyampaian tentang orang tua yang stres karena tugas anak-anaknya itu banyak. Nah, sebenarnya ada tidak kasus-kasus yang sempat didapat dari ya sendiri, bagaimana orang tua menyikapi anak-anaknya mungkin yang masih usia anak kecil kali PAUD ya, kemudian yang remaja, ada tidak kasus seperti itu? Kalau kasus sih, kalau di internet beberapa saya baca ya. Bahkan ada meme yang mengatakan lelucon bilang anak kecil saling telepon gimana, lebih enak sekolah karena ternyata guru di rumah lebih galak daripada guru di rumah. Jadi salah satu yang bisa saya berikan adalah bagaimana orang tua ada dua, ayah dan ibu ini berkolaborasi. Ya karena kalau misalnya anak yang dihadapi dengan berbagai karakter, kalau misalnya dia punya anak hingga 3 orang, ibu yang menghandle sendiri ini kewalahan. Ya, memang harus ada hadir peran ayah di situ untuk membantu ibu, ya, memikirkan bagaimana apa aktivitas anaknya, kemudian bagaimana menghandle anak-anaknya. Karena kenapa? Kalau ibu saja yang menghandle anaknya semua ini kewalahan dan itu berbahaya untuk emosi ibu. Ya karena dalam penanganan anak ini emosi dari orang tua dulu, orang dewasa dulu yang harus dia kelola sebelum menghadapi anak yang misalnya lagi nangis segala macam. Nah, tapi kan bahaya kan nih kalau misalnya orang tua, misalnya ayah, yang pola pikirnya mungkin adalah tempo dulu ya, bapak-bapak tempo dulu yang
berpikir, oh tugas bapak itu cari uang. Nah ini sekali ini kemudian ada di rumah harus deadline kerjakan tugas karena work from home, lalu kemudian tiba-tiba anaknya minta main dan lain Iya. sebagainya. Kebanyakan entah ya, apakah mereka bisa mengatur emosinya atau seperti apa dan lain sebagainya karena tidak terbiasa dengan, karena harapannya adalah sekolah yang biasanya dititipin anaknya Betul. untuk diajar, tapi tiba-tiba langsung, oke saya harus ngajar loh, saya harus kumpulin tugas anak saya, padahal saya punya Oke. tugas juga yang harus dikumpul. Oke, mumpung ya kita lagi edukasi di tempat ini, di beberapa seminar-seminar parenting yang saya lakukan memang saya fokus ke peran ayah. Ya, karena kenapa di tahun 2017 sendiri waktu Ibu Kofifa masih menjadi Menteri Sosial itu kita Indonesia menjadi peringkat ketiga fatherless, ya, kehilangan peran ayah. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu berapa persentasinya, tapi memang banyak yang banyak para ayah masih memikirkan pola lama, ya, tidak seperti zaman now. Nah, zaman now ini luar biasa. Apalagi mereka yang mempunyai anak tahun 2010 ke atas itu adalah anak-anak generasi alpha yang betul-betul interaksinya lebih banyak ke gadget. Perkembangan bahasa, perkembangan dari anak itu jauh lebih cepat daripada anak-anak sebelumnya. Jadi memang kalau misalnya masih ada beberapa ayah yang berpikir dengan misalnya mereka harus cari uang, mereka adalah pencari uang, ibu yang merawat anak, ini harus segera diubah. Karena kenapa? Kondisi sekarang, ya, apalagi mereka stay di rumah, ini adalah kondisi yang nyata. Ya, kalau misalnya mereka tetap pada pola pikir yang seperti itu, maka akan kewalahan ibu ini, istrinya. Istrinya akan kewalahan. Karena kenapa? Mohon maaf, di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ada 4 keluarga yang disebutkan. Pertama misalnya Nabi Ibrahim, ya, kemudian ayah dari Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, kemudian ada keluarga Imran, ya, ada kemudian Lukman, ya. Jadi mereka ini peran ayah dimunculkan untuk mengenalkan tauhid ataupun dalam bagaimana mereka membantu mengasuh anaknya. Nah, kalau misalnya ini tidak diketahui dikembalikan kepada personnya, mereka tidak akan sadar bahwa oh ternyata memang kehadiran ayah dalam pengasuhan itu penting dan memang disebutkan di agama yang saya yakini seperti itu. Oke, Iya. apakah ini jadi sebuah karena misalnya ayah yang kebanyakan berpikirnya adalah tugasnya mencari uang sehingga kemudian sekarang itu banyak ramai di warkop-warkop itu anak muda, ini menjadi sebab kenapa anak-anak muda itu lebih memilih di warkop dibanding di rumah, padahal sudah disuruh di rumah. Ya, ini masalah kedekatan sih sebenarnya, kedekatan anak-anak muda ini dengan keluarganya dan juga mereka apakah mereka merasa nyaman berada di rumah. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini kita tidak tahu sampai kapan lockdown, ya, karena kita belajar di beberapa negara tidak hanya 2 pekan, bahkan untuk Cina sendiri sampai 3 pekan. Italia masih sementara, Iran masih sementara melakukan demikian. Kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, pun juga kalau misalnya anak-anak kita tidak bisa kita nyamankan di rumah, ini menjadi warning bagi kita ke orang tua. Jadi betul-betul peran ayah, peran ibu, meskipun peran ayah lebih kecil daripada peran ibu ya dalam pengasuhan, namun dalam pengambil keputusan segala macam ini peran ayah dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin orang tua ini betul-betul memikirkan berkolaborasi antara ibu dan ayah, memikirkan bagaimana supaya anak ini nyaman di rumah. Termasuk dalam ketika ada tugas-tugas dari sekolah, ayah juga hadir gitu, mendampingi dengan manajemen waktu, dengan pekerjaan dari kantor atau dari kampusnya, kayak gitu. Tapi teman-teman di rumah sadar tidak sih misalnya ada beberapa hal yang dirasa sedikit aneh ketika misalnya beberapa ya anak muda yang merasa kok aneh ya tinggal di rumah, kayaknya mending enakan ke sekolah. Apalagi misalnya di beberapa yang diposting di IG, anak-anak remaja itu mau postingnya tuh adalah dia rindu ke sekolah karena pertama ke teman-teman iya, yang kedua itu dapat uang jajan. Dapat uang jajan dari orang tua. Iya. Nah, terlebih bisa jadi mungkin adalah penghindaran ke orang tuanya karena ya ngapain juga sama dengan orang tua, mending asik apalagi di usianya ya, usia anak muda ya, usia untuk konformitas dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ternyata juga ada yang kita dapatkan informasi tentang masalah sekarang banyak anak-anak yang merasa stres juga karena tugas di sekolah ternyata ada juga nih. Jadi menambah bebannya dia. Tentang itu. Oke, masalah uang jajan sebenarnya bisa dikompensasi orang tua. Bagaimana tetap, kalaupun memang ada uang jajan tiap hari dia berikan,
mereka bisa memberikan edukasi ke anaknya untuk menabung dan kalau terkumpul dibelikan apa gitu ya. Bagaimana kreatifnya dari orang tua untuk memahamkan anaknya bahwa uang-uang ini nanti kelak akan kita gunakan seperti apa. Tapi itu merupakan hak anak kalau misalnya memang tiap hari diberikan uang jajan ya. Entah itu apa yang disuka, misalnya mau dibelikan, misalnya anak-anak SD misalnya dibelikan sepeda atau perlengkapan mainan yang dia suka, boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya yang dikatakan masalah bagaimana anak yang dengan orang tua, ini memang salah satu tantangan sih sebenarnya. Karena kenapa? Bagaimanapun kita di saat ini kondisi yang tidak ada pilihan lain, justru memang harus menguatkan satu sama lain ya di antar keluarga untuk memahamkan mereka untuk tetap stay di rumah. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat di media sosial itu luar biasa. Para dokter menyarankan tolong bantu kami di rumah sakit, Anda di rumah. Itu saja. Namun memang fenomena sekarang ya anak-anak muda, bahkan kalau misalnya lihat video di Malaysia sendiri, mereka kan ditembak pakai drone ya. Oh iya. Ya pakai kembang api gitu. Di beberapa negara juga sudah menerapkan demikian. Itu kan ada tujuannya gitu. Nah, sisa nanti bagaimana dari sesama remaja ini mengedukasi, karena kenapa kekuatan mereka adalah peer-nya ya, antara mereka untuk memahamkan. Kita yang lebih dewasa dari mereka, bagaimana kita lihat dari mengedukasi dari sisi lain supaya mereka paham menggunakan logik sebenarnya, karena mereka memang dalam hal ini melihat fakta-fakta yang ada.